Halo sobat-sobat semuanya dimanapun berada, apa kabar hari ini? Token listrik sudah diisi? Jangan sampai mati ya, gelap deh. Kopi hitam sudah seduh? Jangan lupa pakai gula sedikit biar agak sedikit manis seperti saya nih. Baik, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Rain All Night yang dibintangi oleh Liam Neeson. Film aksi yang dibintangi oleh Liam Neeson memang selalu seru dan menegangkan. Penampilannya di film pun selalu terlihat keren, baik itu sebagai tokoh protagonis maupun antagonis. Tapi di film Run All Night, Neeson terlihat bermain di antara kedua watak tersebut. Film ini merupakan film action thriller yang disutradarai oleh John Colet-Zera dan diproduksi tahun 2015. Hampir sama dengan film Liam Neeson lainnya, Run All Night mengisahkan pelarian seorang mantan pembunuh bayaran bersama dengan anaknya yang sangat seru untuk disaksikan. Baik, saya tidak akan berlama-lama lagi. Dipaskan volume headset dan selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Awal kisah dibuka dengan Jimmy Conlon yang terlibat baku tembak di tengah hutan dan mengatakan pada diri sendiri bahwa dia sedang sekarat. Lalu Jimmy terbangun di sebuah bar dan ditertawakan oleh teman-temannya. Rupanya Jimmy habis minum-minum dan mabuk. Kemudian dia menuju sebuah ruangan, tapi ternyata di dalam ruangan tersebut ada dua polisi yang sedang disuap oleh Danny. Setelah kedua orang polisi tersebut pergi, Jimmy masuk dan meminjam uang kepada Danny. Scene berpindah ke sebuah sasana tinju. Di sana diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Mike sedang berlatih. Mike adalah anaknya Jimmy. Di sana pun diperlihatkan seorang anak yang bernama Leg yang sedang merekam aksi Mike di atas ring. Scene juga berpindah kembali ke sebuah ruangan di mana di sana ada Danny dan ayahnya yang bernama Sean sedang berbicara dengan seorang bandar kokain dan anak buahnya dari Albania yang ingin memasarkan barangnya di daerah kekuasaan Sean. Tapi Sean menolaknya mentah-mentah dan mengusir orang tersebut. Danny pun marah kepada ayahnya karena menolak tawaran itu. Ternyata Danny sudah menerima sejumlah uang dari bandar tersebut dan karena kesepakatannya batal, maka Danny harus mengembalikan uang tersebut malam ini juga. Diceritakan di sini sosok Sean adalah seorang pengusaha yang sukses. Scene beralih ke rumah Mike. Dia sedang bersiap-siap untuk bekerja sebagai seorang sopir limosin dan Mike tidak akan ikut acara makan malam di rumah kakak iparnya. Hal itu dikatakannya kepada Gabrielle, istrinya, saat dia sedang membuat kumpulan foto dalam rangka menyambut bayi yang akan dilahirkannya. Terlihat Mike sepertinya tidak menyukai foto dirinya bersama ayahnya dengan menutup foto ayahnya dengan foto anaknya. Lanjut, Jimmy akhir-akhir ini tak bisa tidur karena dia selalu terbayang dengan orang-orang yang sudah dibunuhnya dan dia menyesali semua perbuatannya di masa itu. Karena hal itu membuatnya kehilangan semua orang yang dicintainya. Tapi Sean bilang bahwa kemanapun kita pergi saat kita melewati batas itu, kita akan selalu bersama. Hade, tak kata-kata. Kemudian, terlihat sebuah limosin melintas. Ternyata, itu adalah Mike yang sedang mengantarkan dua orang bandar narkoba tadi ke suatu tempat. Di sebuah kafe, Jimmy terlihat sedang nonton TV. Kemudian, datanglah dua orang detektif. Salah satu detektif tersebut bernama Harding. Dan dia sudah mengikuti kasus Jimmy dari awal. Dan sepertinya, detektif ini adalah detektif yang jujur. Kemudian Harding bertanya pada Jimmy soal jumlah korban yang dibunuh Jimmy. Tapi Jimmy tidak menjawabnya. Karena kesal, Harding pun pergi dari kafe tersebut. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan nomor teleponnya kalau Jimmy berubah pikiran. Lanjut, Danny sedang berada di sebuah rumah. Kemudian datanglah kedua orang bandar tadi untuk menagih uangnya. Di luar, Mike menunggu di dalam limosinnya. Tanpa sengaja, Mike melihat Leg sedang melewati jalan tersebut. Mike memanggilnya dan menyuruh Leg untuk pulang. Leg akan pulang, tapi dia ingin mencoba menaiki limosin ini sebentar saja, dan Mike pun mengizinkannya. Kemudian, Danny pun memberikan uang dalam sebuah tas kepada bandar tersebut, tapi ternyata isinya adalah uang monopoli. Dan betapa kagetnya kedua bandar tersebut, tapi dia anggap ini sebuah lelucon. Dan tidak lama Danny pun menembak bandar tersebut, tapi anak buahnya berhasil keluar dari rumah tersebut dan dikejar oleh Danny. Sementara Leg sedang asik mendengarkan musik dan membuat video dalam HP-nya. Tanpa sengaja dia mengarahkan HP-nya ke arah jendela dan merekam keadaan ketika Danny menembak bandar tersebut. Mike pun menyuruh Leg untuk menunduk di dalam mobil. Ternyata Danny mengetahuinya dan memecahkan jendela mobil dan menyuruh Mike untuk keluar. Kemudian Danny membawa Mike ke dalam rumah, sedangkan Leg berhasil melarikan diri. Lanjut, di depan pintu, Mike mencoba meloloskan diri dan mengunci Danny yang masih di luar.
Mike pun berhasil keluar dari rumah dan berusaha meloloskan diri dari Danny yang terus mengejarnya. Tapi sial, dompetnya terjatuh di rumah Danny. Di rumahnya, Jimmy sedang melihat televisi. Tiba-tiba terdengar suara telepon. Ternyata yang menelpon adalah Sean. Dan Sean pun menjelaskan tentang kejadian Mike dan Danny tadi dan meminta Jimmy untuk menemui Mike. Sampai di rumah, Mike menelpon istrinya dan melarangnya pulang sampai dia menyuruhnya. Jimmy menemui Mike di rumahnya. Di sini terlihat Mike sangat membenci ayahnya. Jimmy mengatakan dia berada di sini karena Sean menelponnya dan dia juga meminta Mike untuk tidak menelpon polisi. Jimmy menjelaskan bahwa Sean meminta Mike untuk tutup mulut. Ternyata Danny sudah berada di luar rumah Mike. Dia bermasuk untuk membunuh Mike dan membereskan segala permasalahannya. Dan kemudian dia berhasil masuk lewat pintu belakang. Kemudian Jimmy pun berpamitan pulang. Tapi di depan pintu dia melihat mobil Danny sudah terparkir di depan. Mike yang baru keluar dari kamar mandi kaget karena melihat Danny yang sudah ada di dalam rumah dan menodongkan pistol ke hadapannya. Dan tiba-tiba Danny pun mati karena ditembak oleh Jimmy dari depan pintu. Kemudian Jimmy pun menelpon Sean dan mengakui bahwa dia sudah menembak Danny sampai Danny mati karena tadi Danny berusaha untuk membunuh Mike. Dan Jimmy pun sudah tahu konsekuensinya apa yang akan diterima dirinya dan Mike karena kejadian ini. Kemudian Mike akan menelpon polisi, tapi Jimmy melarangnya. Dan Mike pun mengusir Jimmy dari rumahnya. Tapi setelah Jimmy pergi, Mike malah menelpon polisi. Aduh, dasar si belegung. Tidak lama polisi pun datang dan ternyata polisi yang datang itu adalah polisi yang menerima suap dari Danny pada waktu itu. Lalu mereka memeriksa mayat yang ada di dalam rumah. Tapi polisi itu malah menangkap Mike dan membawanya ke dalam mobil. Ketika mobil polisi itu pergi, ternyata Jimmy mengikutinya dari belakang. Di jalan ada sebuah mobil yang menyusul mobil polisi tersebut dan memintanya untuk mengikutinya. Ternyata itu adalah anak buah Sean. Mike dibawa ke sebuah gedung kosong untuk dibunuh. Tapi untung saja Jimmy mengikutinya dan langsung menabrak mobil tersebut. Tapi sayang, mobil polisi tersebut berhasil kabur. Jimmy pun mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran mobil. Sampai akhirnya mobil polisi tersebut kehilangan kendali dan terbalik. Kemudian Jimmy pun berusaha mengeluarkan Mike dari dalam mobil. Dan ketika akan keluar dari mobil, Mike mengambil pistol polisi yang terjatuh. Kemudian mereka pun berhasil kabur. Tapi ternyata ada salah satu polisi yang selamat dan menembaki mereka. Tapi ketika Mike akan membalasnya, Jimmy melarangnya. Jimmy tidak mau sampai Mike menjadi pembunuh seperti dirinya. Dan Jimmy pun berhasil menembak polisi tersebut. Jimmy dan Mike melarikan diri dengan menaiki sebuah kereta. Sean menyuruh anak buahnya agar memindahkan mayat bandar tadi ke dalam limonya Mike dan membuat seolah-olah yang membunuhnya adalah Mike. Di dalam kereta, Mike bilang kalau dia akan menyerahkan diri kepada polisi, tapi Jimmy melarangnya karena bagaimanapun Sean akan berusaha membunuhnya. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka keluarganya lah yang akan ditangkap. Maka Mike pun harus bisa bertahan untuk melindunginya. Jimmy sudah tahu bagaimana cara kerja Sean. Seperti yang diperkirakan Jimmy, saat ini Sean sedang mengumpulkan semua anak buahnya dan sedang mencari tahu semua kehidupan Mike, mulai dari teman, keluarga, dan rekan kerja kait dengannya. Dan di rumah Mike, polisi sedang melakukan olah TKP dan mereka memberitahukan semua yang mereka dapat kepada anak buah Sean. Dan sekarang mereka berdua adalah orang yang paling dicari di kota ini. Kemudian Jimmy meminta satu malam ini agar Mike bertahan dan besoknya dia akan menyerahkan diri kepada polisi. Mike pun menyetujuinya. Kemudian Jimmy berhasil mencuri sebuah mobil hanya dengan tali sepatu dan menyuruh Mike untuk menemui anak dan istrinya dan memastikan mereka aman dan jangan pergi kemana-mana sampai dapat kabar darinya. Ngopi heula. Di dalam taksi, Jimmy menelpon detektif Harding dan meminta bantuannya untuk membantu Mike karena Jimmy pikir hanya detektif Harding satu-satunya polisi yang bisa dipercaya. Tapi detektif ini meminta semua nama yang sudah dibunuhnya. Tapi kemudian Jimmy bilang belum saatnya karena masih ada yang harus diurusnya. Sampailah Mike di rumah kakak iparnya untuk menjemput keluarganya. Tidak lama ada orang yang mengetuk pintu rumah itu dan itu adalah anak buahnya Sean. Mike dan keluarganya pun sembunyi. Mereka dengan paksa menggeledah rumah itu, tapi untungnya mereka tidak ketahuan. Kemudian Jimmy menemui Sean di sebuah restoran. Di sana Jimmy minta pengampunan untuk anaknya Mike karena yang membunuh Danny bukan Mike tapi dirinya. Mike tak sepantasnya mati karena dia tidak sedikit pun salah. Jimmy akan melakukan apapun untuk anaknya Mike.
Walaupun dia harus menyerahkan dirinya kepada polisi dan berbicara kepada detektif Harding tentang semua masa lalunya. Tapi Shaun berkata, karena yang peduli pada Jimmy hanyalah dirinya, dan itu sudah berakhir ketika Jimmy membunuh anaknya. Dengan seluruh kemampuannya, Shaun akan terus mengincar Mike sampai kapanpun. Begitupun dengan Jimmy, dia tidak akan membiarkan Shaun membunuh anaknya. Lalu Jimmy menemui anaknya lagi. Dia menyuruh Mike dan keluarganya untuk bersembunyi di sebuah pondok. Yang kala itu Jimmy pernah membawa Mike saat kecil yang letaknya di tengah hutan. Tapi ternyata Mike tidak ikut pergi karena dia harus mencari seorang bocah yang menjadi saksi kunci saat Danny membunuh bandar narkoba tadi. Lalu Jimmy dan Mike pun pergi bersama. Di lain sisi, Shaun menghubungi salah satu pembunuh bayaran yang bernama Price. Dia meminta untuk membunuh kedua orang itu, yaitu Mike dan Jimmy. Dan Price pun menyetujuinya. Di mobil lain, Mike dan Jimmy sedang membicarakan tentang masa lalu keluarganya, serta ada serentetan pembunuhan yang terjadi di keluarganya. Kenapa ayahnya meninggalkan keluarganya? Karena Jimmy tidak menginginkan Mike seperti dirinya, karena Jimmy pun seperti ini mengikuti ayahnya dulu. Jimmy menginginkan Mike memiliki kehidupan yang lebih baik darinya. Jimmy dan Mike pun mendatangi apartemen yang diduga tempat tinggal Leg si bocah itu. Karena mereka tidak tahu nomor apartemennya, maka diketuklah satu-satu pintu tersebut. Tapi salah satu penghuni menelpon polisi. Dia mengenali mereka sebagai buronan yang sedang dicari di kota ini. Kemudian, Price menggeledah rumah Jimmy. Di sana, dia mendapatkan sebuah foto yang di belakangnya terdapat alamat pondok tersebut. Ternyata, Price menyadap radio polisi. Saat itu juga, dia tahu keberadaan Jimmy dan anaknya dan bergegas pergi ke apartemen tersebut. Sementara Jimmy dan Mike tidak berhasil menemukan Leg, hanya dia menemukan adiknya saja. Pada saat Mike sedang menginterogasi adiknya Leg, Jimmy menyadari bahwa polisi sedang mengepungnya. Mike pun lantas menitip pesan kepada adiknya Leg bahwa Mike membutuhkannya, karena ini sangat penting. Lalu polisi pun menggeledah satu persatu ruangan apartemen itu. Ternyata Price pun sudah sampai di sana. Ketika polisi mengevakuasi salah satu ruangan, ada salah satu penghuni lupa mematikan kompor gas. Setelah membunuh polisi, Price mematikan semua lampu apartemen itu. Karena dia memakai kacamata infrared, maka dia masih bisa melihat dalam gelap. Dalam kegelapan itu, Jimmy dan Mike melarikan diri. Tapi Price berhasil menemukannya setelah Jimmy dan Mike melewati tangga darurat. Gedung apartemen ini menjadi sangat kacau. Seluruh penghuni apartemen dievakuasi keluar. Di sisi lain terjadi kebakaran yang hebat. Di sisi lain lagi, terjadi saling tembak antara polisi dengan Price. Pada situasi ini, Jimmy menyuruh Mike untuk meninggalkannya karena yang dihadapi adalah seorang pembunuh bayaran profesional. Lalu, baku tembak antara Jimmy dan Price pun tidak bisa dihindari. Di tengah kebakaran apartemen yang hebat, terjadi pertarungan antara Jimmy dan Price. Pada saat Price terkapar, disitulah Mike menodongkan pistol ke bepatok Price, tapi dicegah oleh Jimmy. Bersamaan dengan itu, polisi datang dengan mendobrak pintu. Dengan serta-merta, Jimmy dan Mike melarikan diri dan polisi itu ditembaki oleh Price. Pada saat Jimmy dan Mike melarikan diri, di situ dia ditemukan oleh detektif Harding dan dikejarnya. Dengan sedikit keberuntungan, sambil dikejar-kejar pasukan polisi bersenjata lengkap beserta helinya, Jimmy dan Mike pun berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, mereka pergi ke rumah adiknya Jimmy, yaitu Eddie. Di sini terbongkar bahwa Jimmy pernah mengorbankan keponakannya Billy untuk Shaun. Diceritakan, dulu Billy selalu ikut dengan Jimmy dan Shaun kemanapun mereka pergi. Maka ketika Shaun ditangkap oleh aparat, Shaun takut kalau Billy akan berkhianat dan membongkar semuanya. Maka dia memerintahkan Jimmy untuk mengakhirinya. Karena hal itu, Mike takut dia akan diperlakukan seperti Billy. Dia pun lantas pergi meninggalkan Jimmy, ayahnya. Scene berikutnya, Shaun sedang menunggu kabar dari Price. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu Jimmy. Jimmy mengatakan selama Shaun mengejar Mike, dia akan terus mengejarmu dan menyuruh Shaun untuk pergi. Tapi Shaun menolaknya. Di situ, Shaun menyadari bahwa Jimmy sudah ada di tempatnya. Dia memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap-siap menghadapi Jimmy. Ternyata Jimmy dengan keahliannya telah menghabisi semua anak buah Shaun satu persatu. Mengetahui hal itu, Shaun melarikan diri lewat pintu belakang. Jimmy pun mengejarnya sampai ke sebuah stasiun kereta api. Di sini terjadi drama kejar-kejaran dan tembak-tembakan, petak umpet seperti anak-anak main perang-perangan. Sehingga akhirnya Shaun ditembak saat dia berlari. Di scene ini sangat mengharukan sekali karena antara mereka telah terjalin hubungan pertemanan yang sangat dekat. Jimmy pun sangat terpukul saat melihat kematian Shaun dan menyesali dengan apa yang telah terjadi. Tapi bagaimana lagi, semuanya telah terjadi. Di kantor polisi, Leg datang menemui detektif Harding untuk menyerahkan barang bukti berupa HP yang berisi video tentang pembunuhan itu yang membuktikan bahwa Mike tidak bersalah. Lantas, Mike menelpon detektif Harding.
Di ponokan itu terlihat Jimmy datang. Jimmy mengatakan dia sudah terlalu tua untuk melarikan diri, maka dia akan menyerahkan diri ke polisi. Karena dianggap semuanya sudah berakhir, di saat itulah Jimmy bertemu dengan menantu dan cucunya. Karena saat penangkapan tidak mau dilihat oleh anak-anaknya, maka Mike dan keluarganya menjauh dari ponokan itu dan meninggalkan Jimmy sendirian di sana. Tapi sebelum polisi datang, dengar suara tembakan yang mengagetkan Mike saat itu. Rupanya Price masih memburunya. Akhirnya saling tembak pun tidak dapat dihindari. Sampai pada akhirnya Mike kehabisan peluru dan Jimmy ayahnya tertembak sampai pingsan. Pada saat Mike terdesak dan di bawah todongan senjata Price, tiba-tiba dengan sempoyongan Jimmy mengarahkan senjatanya tepat di kepala Price. Dan akhirnya Price tersungkur dengan tembakan Jimmy tepat di babatokna. Karena luka tembak yang diderita Jimmy cukup parah, akhirnya Jimmy pun meninggal dengan memegang catatan orang-orang yang dibunuhnya. Akhirnya polisi pun datang. Di akhir cerita, Mike pun sedang melatih leg untuk jadi petinju profesional dan pulang menemui keluarganya. Terlihat di situ Mike memajang foto ayahnya. Dan akhirnya film pun tamat. Film ini menggambarkan sesosok ayah yang sayang dan sangat melindungi anak-anaknya, sehingga apapun yang terjadi kepada anaknya, hingga sang ayah berani menaruhkan nyawanya demi keselamatan anaknya. Maka, di sini sebagai anak harus terus menghormati perjuangan orang tua kita. Seburuk-buruknya nasib orang tua, mereka tidak akan memakan pepatong. Seburuk-buruknya nasib orang tua, dia tidak ingin anaknya bernasib seperti dirinya. Nah, ngerti kan ceritanya? Semoga Anda mengerti dengan rangkuman film ini. Demikian review ini. Mohon maaf kalau ada scene-scene yang saya potong. Mohon maaf juga dengan salah-salah ucapan, tulisan, serta bahasa yang saya kenakan. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, melainkan hanya berusaha menghibur sobat-sobat semuanya. Terima kasih. Wassalam. Salam otak sehat Indonesia. Dan tetap merdeka.